goyang. Saya menyaksikan bahwa Tuhan itu adalah juru selamat. Amin. Ya. Saya mau menceritakan kemarin, saya bilang perkawinan saya sudah hampir 46 tahun. Wow. Masih Amin. hampir. Tapi di dalam perkawinan bukan tidak ada badai. Disinilah kita di perkawinan itu semua ada badai. Tapi di dalam Tuhan kita mengatasi badai. Tuhan mengatasi dan memberikan kekuatan untuk menghadapi badai. Amin. Tapi yang pertama di dalam firman Tuhan di dalam Efesus 5 ayat 22 dan 33. Istri-istri, tunduklah pada suamimu. Ayat 33, suami, kasihlah istrimu seperti dirimu sendiri, dan istri, hormatilah suamimu. Disitulah intinya dia di situ. Di dalam 1 Petrus 3 ayat 1 sampai 7 di dalam itu. Kalau istri juga suruh tunduk pada suami. Terus kalau sampai 7, kalau kita menjadi suami yang tidak kenal di dalam Tuhan, bisa dimenangkan oleh istrinya. Bila mana istrinya itu hidup di dalam kesucian, di dalam firman Tuhan, hidup di dalam kesalehannya. Dengan perbuatan istrinya itu, akhirnya suami akan dimenangkan. Amin. Ayat 7 bilang apa? Suami, hiduplah bijaksana dengan istrimu, supaya doamu tidak terhalang. Saya bukan orang baik. Oleh anugerah Tuhan, saya mendapat istri yang takut akan Tuhan. Kalau bukan istri yang takut Tuhan, nggak mungkin bisa sampai 46 tahun, hampir 46 tahun. Nah, di situ kembali. Kenapa istri itu harus terus tunduk? Supaya nggak sombong. Karena Adam dan Hawa, Adam sendiri diberikan penolong. Jadi istri itu adalah penolong. Ya. Saya hidup kalau tidak ada penolong, saya nggak bisa hidup. Saya butuh penolong. Kalau saya nggak butuh penolong, wah, sombong sekali. Karena Tuhan ngomong, Adam, kamu tidak saya sendiri diberikan penolong. Makanya butuh penolong di dalam kehidupan ini. Makanya itu hormatilah, kasihlah istrimu seperti kasih diri sendiri, dan istri hormatilah suami. Jadi istri juga nggak boleh sombong, aku sebagai penolong, dia suruh tunduk. Dimana waktu suami mungkin dimakan sama setan gundul atau gimana, ya toh banyak loh di dalam serang ini, di dalam keluarga, di dalam gereja aja ada perceraian. Ya, jadi di sinilah perlunya di dalam istri kalau menghadapi suami yang tidak benar, karena dia kesalahannya dia sebagai penolong. Ada penolong yang lebih kuasa, bukan istri harus dimonitor suami kemana, ditelepon itu telepon ala dunia, bisa-bisa telepon itu menjadi masalah di dalam kehidupan rumah tangga kita. Jadi yang benar itu adalah kesalehan, jadi meminta sama Tuhan, karena Tuhan juga penolong dalam kehidupan ini. Jadi makanya itu yang saya ambil hikmat, bagaimana suami istri supaya bisa hidup damai sejahtera. Ibarat kalau kita makan pasti ada sendok garpu ya. Tidak ada orang makan ada sendok nggak ada garpu, bisa aja mau makan sendok aja nggak pakai garpu. Artinya sendok dan garpu, sendok ada kelebihan, garpu juga ada kelebihan. Sendok juga ada kekurangan, garpu juga ada kekurangan. Kita di dalam hidup suami istri pasti ada kekurangan. Kalau kita makan soto, sendok berpuasa, bisa makan ayamnya, bisa makan supnya. Tapi kalau garpu paling bisa makan ayamnya, makan supnya nggak bisa. Nah, begitu juga kalau kita makan bakmi, sendok udah berkurang berguna, garpu lebih berguna. Ditusuk, diputar-putar bisa makan bakmi banyak sekaligus. Nah, disitulah kalau kita selalu makan ada sendok dan garpu, kita harus mengingat. Hidup itu tidak ada yang sempurna, hidup itu ada kekurangan, ada kelebihan masing-masing. Kita harus saling menghormati, menghargai tadi.
Kita hidup kalau kita sesuai firman juga seperti Saul dan Daud. Bagaimana Saul sebagai raja, Daud punya panglima perang, tapi Daud berhasil menang terus. Tapi menjadi kebencian. Dan ini saya masuk, bila mana seorang istri bisa menghasilkan uang, menghasilkan segala-galanya, kita harus mati istrinya, kita malah. Jangan kita iri, wah si sama istri begini-begini, istri juga begitu, walaupun dia pintar, bisa maju, kita harus menghormati tetap. Suami itu perintah Tuhan. Kita harus saling menghargai, kita nggak boleh sombong. Sombong itu waduh, paling Tuhan benci, itu jadi Lucifer nanti kalau sombong. Jadi kita hidup itu nggak gampang di dunia ini, karena di dunia ini paling iblis itu menghancurkan gereja kecil itu adalah keluarga kita. Gereja boleh mewah, tapi jemaat gerejanya kecil, pora-pora enggak. Apa gunanya? Di gereja ada suami cerai di situ, di dalam situ semua. Nah ini yang penting di dalam rumah tangga itu tadi, perlu jemaat itu hidup damai sejahtera dan hidup. Ya itu ada juru selamat dalam kehidupan kita. Makanya itu ada di Amerika, hamba Tuhan, karena pelayanannya luar biasa, dan akhirnya istrinya cerai. Tapi karena Tuhan tahu, dia tahu merasa suami itu bersalah, dia berdoa 3 tahun dia kembali dipulihkan Tuhan. Itu tidak menghendaki perceraian kok. Kedua juga ada orang yang 14 tahun di Indonesia ya, akhirnya dengan tabahnya 14 tahun bisa dikembalikan. Ada teman saya juga waktu itu mengalami satu KDRT. KDRT itu apa? Kekerasan dalam rumah tangga, ketambah lagi kurang duit dalam rumah tangga, itulah menjadi utama. Akhirnya suami hancur, usahanya hancur, istri lari. Tapi Tuhan, kemahatauan Tuhan, dia melihat suami itu begitu mengasihi. Akhirnya suami itu berhasil kerjaannya, diberkati luar biasa. Dia kalau mau kawin lagi bisa aja. Tidak, saya mau rebut istri saya kembali. Itulah perintahnya. Dia tidak melihat, oh ini istri sudah bagaimana, tapi dia demi anak-anak. Oh dia sudah berhasil melihat kekayaan, dia mau cari 10 perempuan dapat. Tapi dia bilang, demi anak-anak, saya akan rebut kembali. Tuhan itu adalah juru selamat. Iya. Ya? Amin. Kalau kita diselamatkan, itu penting sekali hidup itu. Kita harus betul ketaatan di dalam rumah tangga. Kita harus saling menghargai. Janganlah saling menghinakan seperti tadi. Sendok dan garpu, supaya tiap makan mesti ingat di mana suami ada kekurangan, istri ada kekurangan. Dan untuk kembali kita bertobat. Seperti tadi di dalam 1 Petrus 3 tadi itu dibaca, direnungkan, itu sangat luar biasa di dalam. Saya percaya di dalam Mazmur 91 ayat 14 sampai 17, di mana kita hidup kita dekat dan melekat kepada Tuhan. Tuhan akan lindungi kita. Tuhan akan memberikan umur panjang sampai kenyang. Artinya apa? Di dalam rumah tangga kita akan kenyang sampai bahagia di dalam hidup kita. Amin. Jadi kita mendapat panjang lagi. Ya. Saya hanya dekatlah pada Tuhan dan lakukanlah firman Tuhan. Hormatilah satu sama lain. Itulah akan menjadi berkat damai sejahtera. Amin. Terima kasih, Tuhan berkati.